Makanya nanti ketika ada orang disiksa oleh Allah di akhirat, itu ketika dia berteriak di akhirat, malaikat bertanya, alam ya'tikum rusulun, bukankah sudah datang seorang rasul kepadamu untuk memberikan mubasyirina wa mundzirin. Tugasnya rasul itu dua ya, mubasyirina wa mundzirin, memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan memberi peringatan bagi orang yang ingkar. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa Isa wa Ayyub. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallama Allahu Musa taklima. Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun wa kana Allahu azizan hakima. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi. Wal malaikatu yashhadun. Wa kafa billahi shahida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. Jangan lupa qad dal itu qalqalah, jadi harus mantul. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح فآمنوا بالله ورسله. Ra apa ru? Warusulih. Wala taqulu salasah. Intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahid. Subhanahu an yakuna lahu walad. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati
wa kafa billahi wakila. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepadamu, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami telah menurunkan kepada Nuh. Jadi Nabi Muhammad ini bukan membawa ajaran baru ya. Jadi wahyu dan yang disampaikan ke Nabi Muhammad itu sama dengan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Wan nabiyina min ba'di, dan juga nabi-nabi sesudahnya. Siapa sesudah nabi sesudahnya? Yaitu nabi setelahnya Nabi Nuh. Seperti siapa? Auhayna ila Ibrahim, telah kami turunkan kepada Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wa Ishaq dan Ishaq, yakni kedua putranya, wa Ya'qub serta Yakub. Yakub ini nama lainnya adalah Israel, anak keturunan dari Ishaq. Wal asbati, dan anak-anaknya, yakni anak keturunan Yakub. Bentar dulu, Pak. Belakang. Jadi perlu diketahui, yang Allah pilih diberikan wahyu oleh Allah setelah Nabi Nuh selesai, maka diberikan pada Ibrahim. Setelah Ibrahim diberikan pada Ismail. Setelah Ismail juga Allah memberikan kepada Ishak. Nah, dari jalur Ismail ini tidak ada yang jadi nabi, Pak. Yang jadi nabi itu Allah pilih dari keturunan Ishak, dari keturunan Yakub nanti. Dan wahyu itu juga sama yang diberikan kepada anak keturunannya Yakub. Seperti siapa anak keturunannya Yakub? Isa, wa Ayyuba dan Ayyub, wa Yunusah dan Yunus, wa Haruna dan Harun, wa Sulaiman dan Sulaiman, wa Atayna Dawud Zabura. Wa Atayna, dan kami datangkan kepada siapa? Kepada bapaknya, yakni bapaknya Sulaiman. Siapa bapaknya Sulaiman? Daud, yaitu Nabi Daud. Zabura, kitab Zabur. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud itu kitab Zabur. Ada sebagian kenapa kok disebut dengan Zabur? Artinya Zabur itu tertulis. Jadi Nabi Muhammad ini tidak membawa ajaran baru, Pak. Nabi Muhammad ini ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW itu sama dengan ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dimulai dari Nabi Nuh. Makanya yang diakui agama oleh Islam hanya Islam saja, karena hanya Islam yang dari Allah. Wa rusulan, dan kami telah utus rusulan rasul-rasul, qad qasasnahum 'alaika, yang telah kami kisahkan. Qad qasasnahum 'alaika, yang kami telah kisahkan mereka tentang mereka kepadamu dahulu. Min qablu, wa rusulan. Begini. Qad qasasnahum, kami telah kisahkan kepada mereka tentang mereka, alaikah kepadamu, min qablu dulu, wa rusulan
dan rasul-rasul lam naqsushum alaika, yang belum kami kisahkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini, ada sebagian riwayat Allah Subhanahu wa taala mengirim 8.000 nabi, 4.000 dari kalangan Bani Israel dan 4.000 lagi dari kalangan manusia lainnya. Dikatakan oleh seorang syekh yang mengatakan jumlah nabi keseluruhan itu ada 8.000. 4.000-nya itu dari keturunan Yakub, dari keturunan Israel. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara dengan Musa sebenar-benarnya berbicara. Artinya secara langsung. Jadi Nabi Musa ini diberikan julukan Kalimullah, orang yang pernah berbicara dengan Allah. Dan dibenarkan oleh Allah dalam Quran, wa kallamallahu, dan Allah berbicara dengan Musa taklima, dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Artinya secara langsung dulu. Nah, tapi ini jangan diperpanjang, berarti Nabi Musa ini berhadapan dengan Allah, berarti tahu bentuknya Allah sudah. Nah, tidak ada gunanya itu. Yang penting kita yakin kalau Nabi Musa ini berbicara dengan Allah secara nyata, secara langsung. Ya, meskipun nanti ditakwil beberapa oleh pendapat ulama. Rusulan mubasyirina wa mundzirina. Rusulan yaitu rasul-rasul. Mubasyirina selalu pembawa berita gembira dengan diberinya pahala kepada orang yang beriman. Wa mundzirina, dan menyampaikan peringatan dengan adanya siksa kepada orang yang ingkar. Mereka kami utus ialah li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun, agar tidak ada lagi bagi manusia terhadap Allah suatu alasan yang dapat dikemukakan. Jadi semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tugasnya dua, Pak. Mubasyirina wa mundzirin. Mubasyirina ini menyampaikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bagi orang yang taat kepada Allah, melakukan amar ma'ruf, perkara-perkara yang baik, maka dia dapat kabar gembira, maka dia akan mendapatkan surga. Bagi orang yang ingkar kepada Allah, maka tugasnya rasul-rasul itu wa mundzirin. Artinya mundzirin ini memberi peringatan supaya dia bertaubat dari apa yang dilakukan. Kenapa kok tugasnya dua? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Karena supaya nanti ketika ada orang yang melakukan kezaliman kemudian dia mau disiksa oleh Allah, biar mereka tidak ada alasan kalau dia pantas disiksa. Ba'dar rusuli, setelah pengiriman rasul-rasul itu kepada mereka. Misalnya dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, kenapa tidak Tuhan kirimkan kepada kami seorang rasul agar kami dapat mengikuti ayat-ayat-Mu dan menjadi orang yang beriman, katanya nanti. Maka Tuhan pun telah lebih dahulu mengirimkan mereka untuk mematahkan alasan mereka tadi. Makanya nanti ketika ada orang disiksa oleh Allah di akhirat, itu ketika dia berteriak di akhirat, malaikat bertanya, alam ya'tikum rusulun? Bukankah sudah datang seorang rasul kepadamu untuk memberikan mubasyirina wa mundzirin? Tugasnya rasul itu dua, ya. Mubasyirina wa mundzirin. Memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan memberi peringatan bagi orang yang
ingkar. Sudahkah datang seorang Rasul yang memberi peringatan kepadamu? Dia mengatakan, na'am, iya datang. Maka orang-orang yang ada di neraka nanti berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, seandainya dulu mau saya mendengar peringatan tersebut, maka saya tidak akan ada di neraka sa'ir. Tapi percuma. Wa kana Allahu azizan, dan Allah Maha tangguh dalam kerajaannya, hakima, lagi maha bijaksana dalam perbuatannya. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmih. Tetapi Allah menyaksikan, artinya tentang kenabianmu, dengan apa yang diturunkannya kepadamu berupa Al-Quran yang menjadi mukjizat. Anzalahu, diturunkannya sebagai apa? Bi'ilmihi, dari ilmunya atau memuat ilmunya. Wal malaikatu yashhaduna, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi. Jadi meskipun orang Yahudi, orang ahli kitab tidak percaya kepada Nabi kalau Nabi ini utusan Allah, kata Allah, biarlah saya ini bersaksi kalau kamu memang benar utusanku Muhammad. Wal malaikatu yashhadun, dan malaikat-malaikat juga menjadi saksi kalau kamu itu memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi gini Pak, maksudnya sulit meyakinkan orang yang benci kepada kita, mau kita melakukan apa tidak bisa. Kalau orang sudah benci pada kita, mau berbuat baik pun akan benci. Kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin qalilah. Mata kalau sudah dipenuhi dengan rasa cinta, maka semua kekurangan tidak tampak padanya. Wa ainus suhud tubdil masawiya. Kalau orang sudah benci pada seseorang, meskipun orang itu berbuat baik, tak nyaman, Pak. Keliru. Nah, ini sudah dari dulu, Pak. Jadi orang benci pada orang itu sudah dari dulu. Makanya kita kalau dibenci sama orang, bersyukurlah. Berarti kita ada di posisi seperti Nabi yang dibenci oleh orang. Tapi jangan kita yang jadi orang yang benci pada orang. Maksudnya yang kebaikan ya. Tapi kalau kemaksiatan kita harus benci. Tapi benci bukan pada orangnya, pada perbuatannya. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Jadi sebenarnya hidup ini, Pak, kehidupan ini sebenarnya itu saja sebenarnya. Jadi dulu di zaman Nabi ada orang yang benci pada Nabi, sekarang ya seperti ini. Ada yang dibenci, ada yang membenci. Jadi tinggal kita memilih saja. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah, sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan menghalang-halangi manusia an sabilillah, dari jalan-jalan Allah, artinya dari agama Islam, dengan menyembunyikan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah orang Yahudi, qad dallu dalalan ba'ida, maka sesungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran. Nah, saya ingat ini, diingatkan sama Bu Win tadi, yang melihat waktu di Syam, waktu ekspedisi itu, yang melihat pendeta orang Yahudi itu ketika melihat pundak Nabi yang ada stempel kenabian, namanya Bahirah namanya. Bahirah, yang tadi malam kita bahas. Innal ladzina kafaru wa dhallu wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah, wa dhalamu, dan berlaku aniaya kepada nabinya dengan menyembunyikan ciri-cirinya, lam yakunillahu, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka, liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka satu jalan di antara jalan-jalan yang banyak. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan neraka jahannam, maksudnya jalan menuju ke sana, khalidina fiha abada, kekal mereka, artinya ditakdirkan kekal, fiha di dalamnya.
abada selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Yasira, mudah. Artinya gampang dan tidak sulit adanya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, hai manusia. Maksudnya warga Mekah di sini. Qad ja'akumur rasul, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi, membawa kebenaran. Bil haqqi, membawa kebenaran dari Tuhanmu, min rabbikum, fa aminu, berimanlah kamu kepadanya, khairan lakum, dan usahakanlah yang terbaik bagi kamu dari apa yang melingkungimu. Wa in takfuru, dan jika kamu kafir kepadanya, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, maka baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk dan hamba, hingga tidaklah merugikan kepadanya kekafiranmu. Jadi kata Allah kepada orang kafir Mekah, kalau kalian tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan merugikan Allah, karena Allah yang punya langit dan bumi. Wa kana Allahu alima, dan Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya, hakima, lagi Maha bijaksana mengenai perbuatannya terhadap mereka. Ya ahlal kitab, hai ahli kitab. Maksudnya orang kitab Injil di sini. Yang dimaksud adalah Nasrani. Kalau tadi kan Yahudi, yang di sini maksud ulama tafsir adalah orang Nasrani. La tughlu fi dinikum, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan janganlah kamu katakan terhadap Allah kecuali al-haq, yang benar, yaitu menyucikannya dari kemusyrikan dan mempunyai anak. Kalau orang Nasrani ini dalam beragama dia hulu, Pak, berlebihan. Sampai mengatakan kalau Allah itu punya anak. Innal Masiha Isa bin Maryam, sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullahi wa kalimatuh, adalah utusan Allah dan kalimatnya yang diucapkannya atau disampaikannya. Wa alqaha, disampaikannya kepada siapa? Ila Maryamah, kepada Maryam. Wa ruhun, dan ruh, artinya yang mempunyai ruh, minhu, daripadanya, demi untuk memuliakannya, dan bukanlah sebagai dugaan kamu bahwa dia adalah anak Allah atau Tuhan bersamanya, atau salah satu dari oknum yang ketiga, yang tiga. Karena sesuatu yang mempunyai ruh itu tersusun, sedangkan Tuhan Maha Suci dari tersusun dan dari dinisbatkan tersusun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu billahi wa rusulihi, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu, dan janganlah kamu katakan bahwa Tuhan itu salasah, itu tiga, yakni Allah, Isa, dan ibunya. Jadi dibantah oleh Islam. Jadi bagi orang ahli kitab, orang Nasrani, Allah, Tuhan itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Katanya mereka, katanya orang Nasrani, Tuhan itu ada tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Intahu, hentikanlah demikian itu, khairan lakum, dan perbuatlah yang lebih baik bagi kamu, yakni bertauhid. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Subhanahu, Maha Suci Dia, artinya bersih dan terhindar. Ayyakuna lahu walad, dari mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi, baik semakhluknya dan miliknya dan semua yang dimilikinya. Sedangkan pemilikannya itu bertentangan dengan mempunyai anak. Wa kafa billahi waqila, dan cukuplah Allah sebagai wakil atau saksi atas demikian. Jadi dalam Islam, Islam mengakui adanya Musa alaihissalam,
sebagai kalimullah, juga Islam mengakui bahwasanya Isa ibn Maryam, anak laki Maryam, itu seorang rasul, bukan seorang Tuhan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di ayat 172 surah An-Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.